Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat belajar secara daring, selalu sehat, dan tetap mengikuti petunjuk-petunjuk untuk menjaga kesehatan bersama di dalam menghadapi wabah yang sedang berkembang saat ini. Anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan mengajak kalian untuk belajar tentang routing statik. Seperti sudah kita ketahui pada praktek sebelumnya, bahwa jika ada jaringan atau network dengan segmen berbeda atau net ID yang berbeda, maka diperlukan alat yang namanya router agar jaringan dengan segmen berbeda tersebut bisa saling berbagi data atau saling berkomunikasi. Proses ini disebut dengan routing. Dalam routing itu sendiri kita kenal ada dua, yaitu routing statik dan routing dinamis. Nah, bagaimana penjelasan secara lengkapnya? Kalian nanti bisa baca dalam literatur baik googling atau searching di Google atau mungkin di dalam bacaan-bacaan yang lain. Nah, pada kesempatan ini Bapak hanya mengajak kalian untuk bersama-sama mempraktekkan secara simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini Bapak contohkan ada dua jaringan yang berbeda segmen. Ini adalah jaringan A dengan alamatnya 192.168.10.0, di mana topologinya ada dua PC, ada switch, dan ada router. Begitu juga network atau jaringan B dengan alamatnya 192.168.20.0. Dengan topologinya itu ada dua PC, ada satu switch, dan satu router. Nah, jaringan A dengan jaringan B ini berbeda segmennya. Kita bisa lihat ini ya. Ini. Nah, bagaimana agar kedua jaringan ini bisa saling berbagi data atau saling berkomunikasi? Kita akan praktekkan bersama. Pertama-tama, seperti biasa, kita buka Cisco Packet Tracer sehingga tampilan layar kerjanya. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan tentang routing statis. Apa itu routing statis? Routing statis merupakan suatu mekanisme routing atau proses menentukan rute yang tergantung dengan routing table dengan konfigurasi secara manual. Artinya ini konfigurasi secara manual itu misalkan ada suatu perangkat komputer itu kita konfigurasi secara manual atau secara statik. Misalnya isi alamat IP-nya, kemudian gateway, itu kita isikan dengan, nah langsung saja kita mulai praktekkan. Pertama kita siapkan dua PC ya di sini. Kemudian kita kembali siapkan dua PC nanti untuk jaringan yang B. Kemudian kita siapkan
switch, untuk jaringan A dan switch untuk jaringan B. Kemudian kita siapkan router jaringan A, router untuk jaringan B. Seperti ini. Kemudian kita pertama coba konfigurasi jaringan A terlebih dahulu. Kita pasang kabel, menggunakan kabel lurus ya atau string dari komputer pertama ke hub, kemudian komputer yang kedua ke hub, kemudian dari hub ke router. Pas Ethernet 0. Nah, setelah itu kita buat jaringannya dengan memasukkan alamat IP di masing-masing PC terlebih dahulu, boleh, atau dari routernya. Kita contohkan, kita pasang dari router ya. Sekarang ini kita klik config, kemudian kita pilih. Tadi router pertama ini kan terhubungnya dari pas Ethernet ya, pas Ethernet 0. Maka pas Ethernet 0 ini kita klik. Jangan lupa on kan terlebih dahulu. Dan kita pasang IP sesuai topologi tadi yang kita lihat ya. 192, 168, 10.1. Masnya otomatis 255, 255, 2550. Nah, IP 10.1 ini akan menjadi gateway nanti untuk kedua komputer. Sudah kita silang. Dan kita sekarang isi IP di masing-masing komputer. Desktop, kemudian di sini kita klik. Kita pasang IP-nya 192, 168, kita menggunakan ingat ya, 168.10 itu segmen jaringan A ini. Kemudian host ID-nya, karena tadi satu sudah dipakai oleh router yang nantinya untuk gateway masing-masing komputer, maka di komputer itu tidak boleh menggunakan satu lagi, tapi kita contohkan menggunakan 2. Dan subnet mask otomatis. Nah, di gateway ini kita isi dengan alamat IP yang kita tadi pasang di pas Ethernet pada router. 192, 168, 10.1. Nah ini. Jadi ini adalah alamat yang kita tadi pasang di router menjadi gateway di komputer ini. Setelah itu kita silang. Dan sekarang kita pasang IP di komputer kedua. Sama caranya. Alamatnya 192, 168, 10. Ingat ya, ini adalah segmen net ID daripada jaringan A ini. Kemudian tadi karena komputer satunya sudah pakai 2, kita contohkan ini adalah pas ID-nya adalah 3. Masnya otomatis. Dan di gateway-nya ini harus sama dengan alamat IP yang ada di routernya. 192, 168, 10.1. Kalau sudah nah ini jaringan ini sekarang sudah bisa saling berkomunikasi. Bisa kita coba dulu ya.
kita misalkan ping lah, kita ping dari komputer pertama kedua, ping 192.168.10.3, ini alamat komputer 2 ya, sukses ya. Itu juga sebaliknya, kita ping, kita sekarang ping ke router, ping router alamatnya 192.168.10.1 ya, sukses. Kemudian kita coba ping dari komputer yang kedua. Kita ping ke komputer pertama, alamatnya 192.168.10.2 ya, sukses. Itu juga kita ping ke routernya 192.168.10.1 ya. Atau kalau kita coba dengan data, bisa kita coba ya, dari router dulu, dari router kita kirim ke router pertama, keterangannya sukses ya. Kita dari router kedua sudah sukses, dari komputer pertama komputer kedua juga sukses. Jadi jaringan A ini sudah sukses. Nah, biar mudah kita mengingatnya, kita lebih baik satu jaringan kita selesaikan dulu, bisa isi identitasnya ya di topologi ini. Kita klik ini, kemudian ini tadi alamatnya adalah dari routernya dulu ya, alamat di router itu IP-nya 192.168.10.1/124 ya. Kemudian di komputer yang pertama ini IP-nya 192.168.10.2. Untuk subnet mask dan gateway nggak usah dituliskan ya. Nanti subnet masknya otomatis 255, 255, 250, dan gateway-nya ya ini yang alamat router ini menjadi gateway di sini ya, di bawah. Ini kan hanya untuk keterangan, memudahkan kita untuk mengenal jaringan ini gitu dengan alamat-alamatnya dan topologi. Kemudian yang kita lengkapi lagi komputer yang kedua, alamatnya adalah 92.68.10.3 S24. Jadi ini yang jaringan A udah jadi ya, tadi udah kita berikan. Nah, kita ini dulu, tambahilah gitu ya. Jaringan A ini fill color dan gambar ini, warna ini ya. Oke. Di sini. Dan kita kasih kalau ini adalah network atau jaringan A. Network
A. Dengan kita kasih juga IP jaringannya. Jadi satu jaringan seperti ini itu punya IP jaringan untuk sebagai IP keseluruhan ya. Misalkan kali ini kan satu ini adalah sebagai gateway-nya. Nah, IP keseluruhan ini artinya keseluruhan itu sebagai pengenalnya bahwa jaringan ini bergerak di network ID yang mana gitu. Network ID-nya atau IP jaringannya 192.168.10.0. Jadi 192.168.10 ini namanya segmennya atau network ID-nya, ID jaringannya. Dimana ini yang titik 1, titik 2, dan seterusnya ini adalah berada di dalam jaringan ini. Baik, mengertilah masalah sampai di sini ya. Ini satu jaringan A. Selanjutnya kita konfigurasi jaringan B. Pertama kita pasang kabel ke switch atau hub. Kabel lurus ya, strength. Kita dari hub ke router. Dan alamat pada router tadi yang terhubung ke hub adalah pas Ethernet 0. Jangan lupa di on kan. Alamatnya 192.168.20.1. Ini menjadi gateway untuk komputer-komputer yang ada di jaringan B ini. Kemudian di komputer pertama kita isikan alamatnya 192.168.20.2. Gateway-nya 192.168.20.1. Nah, ini gateway ini alamat IP yang tadi kita isikan di router. Nah, dan komputer berikutnya 192.168.20.3. Gateway-nya 192.168.20.1. Nah, jadi konfigurasi alamat IP sudah selesai di router masing-masing komputer pada jaringan. Kita coba kirim paket data ke pertama biasanya pilot ya. Kita coba lagi. Ini sukses. Dari router ke komputer berikutnya sama biasanya pilot. Coba sukses. Juga dari komputer ke komputer sukses ya. Jadi selesai sudah untuk konfigurasi alamat IP di
masing-masing komputer ini. Kemudian kalau sudah, ini antara jaringan A dengan B ini belum bisa berkomunikasi. Kita coba dari komputer ini ke komputer ini. Nah ini, highlight ya, yang bisa berkomunikasi. Ini ke ini. Kenapa? Karena ini belum dihubungkan, masih berdiri sendiri-sendiri. Inilah perlu ada jembatan hubungan namanya router. Dari serial ya, serial 2. Nah, kalau sudah dipasang kabelnya ini, sekarang serialnya ini kita kasih alamat serialnya tadi. Kita kasih alamat di serialnya ini. Serial 210. Jangan lupa di on kan dulu. Untuk tagnya kita pakai yang 4 ya. Nah, kita kasih alamat terserah. Tidak sama dengan alamat jaringannya. Misalkan saya contohkan 192 168 100.1. Alamat ini nanti adalah sebagai penghubung antara router 1 ke router yang kedua. Sekarang router ini kita kasih alamat di serialnya juga, serial 3 tadi ya. Jangan lupa on-kan dulu. Nah, di sini segmennya harus sama alamatnya. 192 168 100.2 contohnya. Ya, kalau yang di jaringan A-nya routernya kan di titik 1, kalau di sini kita gunakan titik 2. Nah ini sudah punya alamat masing-masing. Apakah ini sudah bisa berhubungan atau saling komunikasi? Juga belum. Harus ada dihubungkan apakah dengan statik atau dinamik. Gitu. Yang kita pelajari kan sekarang statik. Maka alamat yang tadi kita tulis, saya tulis di sini dulu ya. Nah ini juga nanti disebut dengan penghubung atau neck hop. Neck hop. Neck hop tadi IP-nya. Untuk yang ini kan 192 168 100.1. Di sini. Kemudian yang jaringan B, alamat routernya tadi. Satu 192 168 100.2. Baru sekarang kita hubungkan. Tadi kan baru ngasih alamat masing-masing nih. Sekarang kita hubungkan. Pertama kita klik di router jaringan yang A. Kita pilih karena kita mau routing secara statik, kita pilih statik. Nah, di sini sekarang router ini mau kita hubungkan ke jaringan mana? Ke jaringan B. Maka kita tulis alamat jaringan B itu berapa networknya. Nah, tadi kan network jaringan B adalah 192 168 20.0. Nah, ini kan alamat jaringan B. Kemudian di sini net masknya adalah 255 255 255 0. Kemudian
alamat routernya jaringan B tadi berapa? Nah, ini yang disebut NAC hop-nya jaringan B tadi berapa? 192.168.100.2. Jadi di komputer di router jaringan A ini pada statiknya kita isi alamat network jaringan B-nya, netmasknya, dan alamat router jaringan B-nya itu. Ya, itu isinya. Baru di add, ditambah. Sudah selesai. Jadi ini tadi sudah dihubungkan ke sini. Tapi yang ini belum dihubungkan ke A. Sekarang kita balik. Yang B juga harus kita hubungkan ke A, jaringan A. Ya, sama caranya kita klik dari routernya, pilih statik. Nah, di sini kita tuliskan network jaringan A. Networknya atau IP networknya 192.168.10.0. Netmasknya 255.255.255.0. Kemudian alamat routernya jaringan A berapa? Ini 192.168.100.1 connect hop-nya tadi ya. Add. Nah, selesai sudah ya. Tinggal sekarang kita uji. Seharusnya kedua jaringan ini A dengan B sudah bisa saling berkomunikasi. Kita uji ya. Kita kirim paket data misalkan dari komputer yang pertama ini, komputer yang pertama yang ada di jaringan B. Nah ini sukses, sudah ya, sudah terhubung. Dan juga dari komputer yang ini, komputer ini sukses. Juga sebaliknya dari komputer yang B ke komputer yang A. Ini sukses. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam konfigurasi routing statik yang perlu kita pahami adalah saat kita mengkonfigurasi routernya. Jadi router A, router B ini jangan sampai salah. Tadi kita konfigurasi statiknya di router maksudnya ya, di router A kita isikan alamat jaringan ini yaitu network B, alamat IP-nya berapa, kemudian alamat routernya berapa ini ya, atau yang disebut dengan net hop-nya. Itu juga sebaliknya, kalau kita ingin menghubungkan B ke A, kita harus tahu di sini alamat jaringan A-nya. Nah ini namanya alamat jaringan ya. Dan ini alamat dari routernya. Nah, kurang lebih begitu anak-anak yang bisa Pak sampaikan, kita praktekkan bersama. Jadi silakan dipahami, dipraktekkan dengan baik. Mudah-mudahan prakteknya lancar dan bisa memahami apa yang sudah dipraktekkan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.